Den maaf ya, saya mengundang sampean ke sini, belum tahu ya ini di mana gitu. Belum Pak Kiai gitu ya. Emang ini di mana gitu ya. Saya dengar ya. Dari jauh dari sini saya dengar ada yang baca sholawat, ternyata Aden. Di situ udah berangkat ceritanya. Biasa aja kalau pertama pelan-pelan, kok kayaknya semakin dingin. Kalau nggak salah beberapa desa kelewat gitu ya. Kok ini terbang ini kemana gitu ya. Di depan pesantren, megah pesantren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita bertemu lagi di channel yang akan mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Nah, Sobat Malam Mencekam sekalian, kebetulan di sebelah kiri saya itu sudah hadir seorang narasumber yang memiliki segudang cerita yang cukup mencekam dan cukup horor. Seperti apa ceritanya? Tetap pantengin. Tapi kita akan ngobrol dulu nih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah mau mampir nih di studio. Alhamdulillah, sama-sama. Ngomong kegiatan apa nih sekarang Kang? Alhamdulillah, sesuai dengan perjalanan saya lagi gelut di kuliner ya. Kuliner ya? Itu apa? Mie ayam. Mie ayam. Sekarang yang ada di itu apa di lokasi di mana? Apa itu? Yang buka baru itu saya itu di kedai kita ya. Oh, kedai kita namanya. Di Riung Bandung ya. Kedai kita di Riung Bandung. Di selain itu ada lagi kegiatannya, keahlian utamanya itu bikin apa itu kaligrafi masjid. Oh itu, gitu. Ya kalau bikin lukisan, kaligrafi, hiasan, dinding apa. Kebanyakan di masjid sih gitu. Kebanyakan di masjid ya. Itu aja. Kalau ini kembali lagi ke kuliner lagi gitu. Pada proyek masjid lagi gitu aja sih. Skillnya seperti itu ya. Itulah, gitu. Oke, nah itulah tadi latar belakangnya dari Abu Asmar. Nah Sobat MM jangan lupa juga, memang saya pernah sekali lewat situ dan kemudian saya mencicipi kulinernya yaitu mie ayam. Tapi waktu itu saya pesannya mie ayam plus dengan bakso dan enak banget. Nah itu boleh nggak Kang disebutin tuh alamatnya di mana Kang mie ayamnya? Kedai kita itu kalau nggak namanya salah, kedai kita ya. Kedai kita itu ada di situ kan ada pencucian motor, ya. Ada kuliner yang lainnya. Pokoknya di pertigaan aja di Riung Mumpulung ya. Jalur situ aja. Cari aja itu ada. Jadi orang bisa nyuci motor sambil makan mie ayam atau makan mie ayam sambil nyuci motor gitu ya. Bisa ya. Nah juga yang teman-teman MM juga yang mungkin sahabat MM yang mau butuh skillnya kaligrafinya boleh juga ya? Boleh ya? Dengan senang hati boleh. Iya. Jadi hubunginnya kemana nih? Ke kantin kita? Iya, kalau butuh kaligrafi kantin monggo gitu, saya langsung monggo gitu. Kalau lewat apa monggo. Oh gitu. Lewat MM monggo ya? Monggo ini. Lebih enak lewat Malam Mencekam aja. Jadi lebih ini ya. Kang Abu, ini ceritanya seputar apa nih kira-kira? Yang perjalanan waktu dulu ya di lagi haus-hausnya mencari ilmu ya, sampai itu masuk ke alam gaib, ke dunia. Masuk ke alam gaib karena ada undangan dari beliau gitu ya. Ada undangan dari alam gaib itu sendiri yang mengundang ya. Kalau garis besarnya masuk ke negara jin Islam. Gitu. Masuk ke negara jin Islam. Oke, tahan dulu Kang Abu ya. Nggak usah diceritain dulu. Sobat Malam Mencekam, bagaimana horor dan mencekamnya perjalanan dari Kang Abu Asmar? Ini dia ceritanya. Gimana itu ceritanya tuh
awalnya itu seperti apa tuh? Ya dulu ya, waktu di kampung, waktu gencar-gencarnya saya berzikir biasa ya. Tapi yang mengesankan itu zikir emang dari sholawat ya, sampai sekarang. Sholawat jadul namanya itu. Bahkan langgamnya kalau boleh di ini, Boleh. ya gini, seperti gini ya, kalau masih ingat nih. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu berulang-ulang kali sampai tak terasa air mata keluar gitu ya. Tapi enggak tahu apa, udah bilangan tak terasa kalau tasbih 100 lebih gitu. Tahu-tahu ada suara apa ya di luar. Dulu kan musolanya kan terbuat dari bambu kan, musola itu kecil, nggak zaman sekarang seperti dari tembok, enggak itu dulu. Ya dari bambu, bilik kalau istilahnya. Bilik ya. Ya itu waktu saya pengalaman di Garut. Lokasinya di Garut waktu ya. itu ya. Alhamdulillah di situ suara apa? Kayak suara embe ya, tapi nggak ada embe. Suara kambing, tapi suaranya kuda, kereta gitu. Itu posisi jam berapa tuh? Kalau nggak salah 12:30, jam 12 ke atas gitu. Malam. Iya malam. Kan cuman posisinya kan malam itu kan musolanya kecil, banyak bambu-bambu itu, pinggirnya ada pohon-pohon pisang kan. Emang serem sih kalau nggak berani, serem sebenarnya musola itu. Musola itu ya. Nah cuman ya namanya disebut orang pemberani gitu. Suka malam suka ke situ gitu. Yang semakin dekat semakin suara kuda itu terjelas. Kalau suara kuda dari mana kan? Emang di situ kan banyak kuda delman gitunya. Banyak sebenarnya kalau siang gitu. Banyak kuda-kuda delman itu. Tapi kok jam segini delman dari mana? Jalannya kemana gitu? Yang akan masuk delman gitu. Jalan setapak juga ini susah kan gitu. Hanya untuk jalan orang ya. Berhubung acuh badan aja lah, selawat lagi gitu ya. Seperti tadi gitu ya. Kalau kemudian ada yang ketuk-ketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kirain siapa gitu. Waalaikumsalam. Pintu dibuka sendiri, pret gitu ya. Kok ada santri, nantinya cowok gitu yang masuk. Iya, enggak masuk dulu di lawang pintunya. Gitu. Waalaikumsalam gitu ya. Cari siapa gitu ya. Nggak mau ketemu dengan sampean gitu ya. Siapa? Ya sampean gitu ya. Mau kemana? Disuruh sama Pak Kiai gitu ya. Kemana? Ya udah ikut aja gitu ya. Nggak berpikir ini kemana gitu. Itu nggak dewasanya saya gitu di situ gitu ya. Oh ini takutnya gini enggak sebenarnya gitu. Jadi di situ ya siap mangga sebenarnya gitu ya. Kirain bawa kuda biasa cuman nunggang gitu ya. Ternyata ada keretanya gitu. Itu kan jalan setapak gitu. Ada delman gitu. Tapi delman itu kan delman biasa kan gini ya. Ini kayak kubah kayak musola gini. Ada khutbah gitu ya. Gini. Nggak habis pikir itu delman masa gini nggak delman masuk gini nggak mungkin gitu ya. Udah masuk aja gitu ya. Kalau nggak salah ada 3 orang gitu ya. Yang di depan 2, yang tadi 1. Ya udah masuk pinggir. Di situ udah berangkat ceritanya. Biasa aja kalau bertambah pelan-pelan. Kok kayaknya semakin dingin. Plus semakin atas. Kok ini terbang ya? Di situ sempat lihat yang di bawah itu rumah. Oh ini rumah kampung ini. Kalau nggak salah beberapa desa kelewat gitu ya. Kok ini terbang ini kemana gitu ya. Sempat hati ini rada deg gitu. Tapi lillahi ta'ala. Dalam hati gini aja. Itu aja salawat yang tadi. Supaya adem gimana gitu. Ternyata udah lama. Sempat pejam gitu. Karena saya takut sambil salawat ya. Udah tahu teh. Suara kuda berisik gitu kan kuda. Di depan pesantren.
wah pesantren itu. Oh, berhenti di depan pesantren gitu ya. Kok pesantren mana ini baru pertama kali di pesantren ini. Setiap kiai punya pesantren kok nggak begini gitu ya. Nggak banyak mikir situ ya. Di situ kan banyak tumbuh-tumbuhan yang indah gitu. Yang saya ingat itu pesantren itu unik gitu bangunannya. Dari mulai gerbang itu kayak nggak itu apa ya? Kalau bangunan itu kayak nggak selesai gitu ya. Jadi dilihat jauh kok bangunan kok nggak selesai, tapi kalau dilewati gitu kok selesai gitu, kayak gini aja gitu. Tapi kalau dilihat jauh kok kayak bangunannya kayak sepotong, tapi kalau kita kesana biasa gini gitu. Itu yang terkesannya gitu, kayak masjid-masjid kayak di Madinah gitu, warnanya itu kayak ornamen emas-emas gitu. Wah bagus ini pesantren besar, dengan hormatnya dia, hikmatnya dia gitu ya. Dan mangga dikawal gitu, ternyata udah ditungguin gitu. Dia berjubah putih, kalau itu yang sorbannya itu hijau bendong. Kalau karena jangkutnya segini ya masih ingat indahnya gitu. Sebelum saya mengucap salam dia duluan. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam gitu. Mau sini. Oke. Hati tetap berpikir ini siapa, di mana gitu ya. Cuman enggak ini. Penasaran ya? Iya penasaran aja gitu. Enjoy aja. Enggak ada sholawat, humor, tahu ada apa-apa maksudnya gitu. Ya, silakan. Yang 3 tadi santri itu keluar gitu ya. Suruh masuk ke dalam itu, ternyata disuruh duduk di tempat makan. Tempat makan itu kan biasanya tempat makan kan cuma 3 orang gitu. Paling 4, ini panjang, sampai ke sana. Oh, meja panjang. Kayaknya kayak 10 orang, 20 orang masuk lah. Beliau di sana, saya di sini gitu. Oh, dari ujung ke ujung. Makanan itu aduh, semua makanan ada. Dan mulai kerupuk gitu macam-macam. Wah, bubuan, mantep aja. Indahnya di situ katanya. Bicara di situ jauh, tapi di sini kayak di depan gini. Dan katanya. Kalau bahasa Sundanya punten gitu. Den maaf ya, saya mengundang sampean ke sini, belum tahu ya ini di mana gitu. Belum Pak Kiai gitu ya. Emang ini di mana gitu ya. Ya ketawa, ya, coba tebak Den ini di mana? Di negara apa? Nggak tahu gitu kan. Ya udah nanti aja bahasnya gitu. Saya dengar ya, dari jauh dari sini saya dengar ada yang baca sholawat, ternyata Aden. Saya terkesan itu dengan sholawatnya. Emangnya kenapa Pak Kiai gitu? Ceritanya banyak Den. Inti nama saya gini, mau minta tolong. Tolong apa? Sini, coba sini. Dia nyamperin saya, dia pegang saya gini. Kita ke kamar dulu. Buka kamar. Dilihatin ternyata buka pintu ada anaknya. Di situ ada anaknya itu. Di kamar itu. Itu tuh ada anak saya sakit. Udah beberapa bulan gitu. Sakit apa Pak Kiai? Kok manggil saya? Jangan bisa apa-apa. Yakin Aden lah yang bisa nyembuhin anak saya gitu. Soalnya yakin tuh baca sholawatnya kencang banget sampai tembus ke sini. Berarti Aden yang bisa nyembuhin anak saya. Sakitnya apa? Lihat aja. Ternyata mukanya itu ini sampai sini itu hitam kayak yang terbakar. Dari wajah. Iya. Sampai ke sini itu ya ini sebelah aja gini. Oh, sebelah. Sebelah biasa, yang sebelah kayak terbakar. Emang kebakaran apa gimana nih? Bukan Pak Kiai, anak saya kalau istilahnya ini udah berkelana. Udah mencari ilmu beberapa negara gitu ya. Tapi nggak tahu entah gimana setelah pulang seminggu begini sakitnya. Udah beberapa orang sini, baik Pak Kiainya, orang-orang istilahnya orang pintar sini gitu ya, nggak bisa sanggup mengobatinya gitu. Tapi yakin Aden kayaknya bisa gitu. Sampai sekarang terdengar ada baca sholawat yang tadi gitu ya. Indah kayaknya gitu. Nggak bisa apa-apa saya mah Pak Kiai gitu. Coba aja dulu karena Allah gitu.
Dia itu kan matanya merem gitu. Ya udahlah, minta ini aja air putih gitu. Ya air putih, ambil segelas. Di situ hati ini berdebar-debar. Baca apa? Biasa aja. Baca sholawat aja gitu. Kalau nggak salah baca sholawat 11 kali ya, yang sholawat yang tadi, terus Fatihahnya 12 kali gitu ya. Intinya mah kita memohon kepada ya Allah gitu ya. Kalau seandainya ini takdirnya saya yang menyembuhkan, berikanlah suatu keajaiban bagi saya. Pertama buat pelajaran saya gitu ya. Yang kedua buat keyakinan saya gitu ya. Tak terasa di situ air mata keluar, Pak. Keluar air mata itu. Keluar, saya ambil air mata saya, masukin ini ke airnya gitu. Bismillah wabillah walhamdulillah. Tapi tetap tawasul dulu ke Nabi gitu. Minta sepatunya gitu. Ini pakai air ini coba diminum ya kan, lalu di semua tubuh ini di manggo. Ntar dianterin lagi saya yang duduk makan tadi tante. Udah istirahat dulu di sini dan saya mau ngasih minum dulu yang tadinya. Nggak tahu berapa menit keluar lagi. Nah, ngobrol di situ. Ngobrolnya Den, gitu ya. Aden itu situ suka tawasul ke baginda Rasulullah ya. Ya iya harus itu gitu. Sama di sini juga gitu. Ya. Di situ yang namanya kiai banyak dalil apa gimana itu ya, nasihat banyak ya. Banyak ilmu di situ gitu. Ya, iya. Kanjeng Rasulullah itu bukan nabi yang biasa, nabi yang paling luar biasa gitu ya. Sebab tidak ada, kata beliau, nabi yang bisa menyelamatkan kita. Orang yang punya dosa aja diselamatin sama dia, sama kanjeng nabi kita. Orang yang dosa aja disapatin, apalagi yang banyak dosanya gitu. Yang jadi ukuran kita ini ya sebagai umatnya. Sampai di manakah kecintaan dia sama beliau gitu, sama kanjeng Rasulullah. Itu aja pertanyaan. Makanya begitu Aden baca sholawat yang kayak tadi itu sampai ke sini kedengaran ini kata dia. Makanya saya mungkin inilah jawaban saya, doa-doa saya buat anak saya mungkin. Sebab saya suka tawasul kanjeng Rasulullah. Ya udah makan dulu sini mah. Bebas gitu ya. Makan. Udah makan apa gini ngobrol lagi. Dan kalau kali-kali kalau mau main ke sini kangen. Nah, ini dari saya nih sebuah ayat, kalau mau ke sini dikasih ayat, kuncinya hanya Aden yang megang. Kalau mau pergi nih ayatnya bebas kalau Aden megang. Tak dulu Pak Kiai hari ini teh asrama atau pesantren? Oh, ini pesantren. Pengen tahu sini. Dari situ juga aneh Pak. Anehnya gimana? Mau lihat santri aja dibuka pintunya satu. Santri ini cowok. Baris bagian putih semua. Ini peci putih semua pres. Rapih. Di depannya itu kitab Quran itu udah di meja gini, udah dipakai itu kayak ini dudukan gitu, udah ini rapi gitu ya. Wow, baca Quran sampai sholawat udah. Nah, ini santri laki-laki ini berapa? 4.000. Cuman saya yang ngajarinnya. Oh, tutup lagi, cet, nggak ada. Nah, yang ini buka lagi, santri perempuan. Santriwati cantik, wah nauzubillah cantiknya, rapih, awasannya merdu sholawat kurang gitu kayaknya. Ini berapa? 4.000. Saya yang ngaburuknya, yang ngajarin. Ya, kok bisa ya gitu. Tutup, anehnya ini tutup lagi pintunya, udah nggak ada. Ya duduk lagi, ngobrol lagi gitu. Sambil makan apel, aduh enak banget ini, airnya enak banget, dingin banget gitu ya. Makan. Nah, di situ
Ya jangan lupa Den ya. Saya yakin karena sholawat itulah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kok Pak Kiai tahu? Ya tahu lah. Saya juga suka lihat-lihat, ngaji-ngaji gitu. Oh, tak selama kemudian gitunya ada suara di kamar gitunya, panggil bapaknya gitunya. Gak tahu dengan bahasa apa lah, nggak ngerti gitu bahasa beliau. Setelah itu tadi dulu, Dan lihat dulu yang di kamar yang tadi. Ternyata yang udah lama kemudian keluarlah dia, si anak yang tadi gitu. Dan alhamdulillah, ini anak sembuh ini dan ini. Udah kayak gitu, udah duduk di sini. Kalau nggak salah dia pakainya menangis ya, sambil baca salawat, sama anaknya juga menangis sambil baca salawat. Hati saya, kok bisa begini ya? Yang tadi hitam itu nggak ada, wah, ya. Sama sempurna aja gitu, kasep gitu benernya. Alhamdulillah, gitu. Makasih kalau bahasa kita ya. Dan sama terima kasih saya gimana, membalas budi saya kayak gimana? Ya namanya nggak bisa apa-apa saya Pak Kiai. Ini kuasa Tuhan aja gitu. Saya juga banyak pelajaran dari Pak Kiai gitu. Ya makasih juga gitu. Ya udah dulu lagi makan. Nah, si yang tadi yang anaknya itu yang sakit itu ya minta izin mau keluar, nggak tahu kemana, bilang Pak mau keluar silakan. Kalau nggak salah ya pakai dan waktunya belajar anak-anak gitu. Pokoknya silakan sendiri aja nggak apa-apa ya gitu ya. Mulai makan aja makan sekenyangnya mungkin gitu ya. Tinggal dulu ya. Jangan lupa kalau mau ke sini tinggal baca doanya. Kalau mau pulang baca doanya, insya Allah makbul. Monggo dikasih 2 lembar seratan. Udah makan kenyang. Penasaran ini alam gaib katanya, alam jin kata dia pesantren gitu ya. Coba saya mau pulang bawa gepuk disakuin saya. Terus bawa kerupuk kayak kerupuk kentang gitu yang putih. Saya sakuin. Nah, tujuannya pengen nyoba aja gitu ya. Duduk di kursi tadi, saya nyobain ayat yang tadi nih, mau pulang nih. Dibacain yang tadi. Gelap. Ternyata di musola yang tadi, yang barusan. Astagfirullah. Kok di sini ya? Takut mimpi di gini. Sakit. Coba bangun, keluar, pintu masih nutup. Lihat jam, aduh udah 2:30 nih. Ulang. Jadi setengah pikiran itu setengah nggak percaya gitu ya. Antara ada dan tiada di situ. Antara yakin jeung iya itu, aduh gimana? Benar saya tadi itu ke alam sana, ke alam berarti alam jin, pesantren, kiai. Di situ kan saya nggak bangga, karena saya belum dewasa kan. Di situ. Ingat, tadi saya bawa gepuk ya, bawa gepuk bukan gepuk, bonggol cau apa itu ya? Bonggol pisang. Kok bonggol pisang nih? Rapi, kayak gitu bonggol pisang. Emang bau pisang gitu. Kerupuknya kok daun yang udah perang gitu, yang udah tua gitu, udah kering. Wah ini nggak benar ini Salimi. Kalau gitu saya nipu saya ini. Gitu. Bikin penasaran nih dalam hati. Nanti minggu depan, malam Jumat depan nanti aku kesana lagi lah, pengen nyoba kalimat yang kesana. Gitu. Ya ceritanya Kamis malam Jumat di situ lagi. Ya biasa wirid dulu baca sholawat 100 lebih lah gitu lah. Pengen protes gitu lah ke beliau. Dibacain kalimat yang berangkat itu ya, dibacain itu ya. Ternyata brah gitu ya. Di depan yang tadi yang waktu kemarin itu yang ke kursi itu gitu.
Ada aden sini lagi ya. Syukron. Oh, salaman sama anaknya, salaman bawa kitab itu. Udah lama baru sini. Barusan ya. Langsung makan. Suruh makan duluan. Waduh. Mantap ya. Makan. Pengen ngerasain yang sebenarnya makan. Tapi enak makanan gitu. Tapi nanti kok bungkus jauh gitu. Bungkus pisang gitu. Aduh, nyoba kerupuk yang putih, tapi ini kerupuk gitu. Tapi kok jadi daun gitu. Nah, itu kayaknya udah makan gitu ya. Oke, tar dulu saya mau ngomong gitu ya, udah ini. Gini Pak Kiai kan, kemarin aku waktu minggu kemarin kan makan di sini ya, bagus. Atau aku kan pulang bawa gepuk nih sama kerupuk. Sampai rumah kok berubah aja jadi bonggol pisang. Ini jadi apa itu jadi daun. Gimana ini kayak gitu ya. Ya ketawa bisa-bisa. Ngetawain aduh, kata ketawanya itu bikin malu pokoknya gitu. Cok gitu. Oke. Den. Ya beda atuh. Bedanya gimana? Itu kan alam dohir, ini alam gaib. Ya beda lah. Itu udah malu kan? Udah malu di sini kan. Ini alam gaib, itu alam dohir, alam nyata. Ya beda. Kalau dari alam gaib pengen jadi nyata, coba Aden bilang dulu sama saya. Kalau nggak bilang namanya nyuri. Waduh, teman malu gitu. Iya. Cok, Aden pengen apa? Yo, pengen bawa apa? Bawa ini silakan ambil. Pengen ini silakan. Ya, dikada syakir. Nah, berarti ini minta namanya, nggak nyuri gitu ya. Oh ya udah itulah gitu. Kalau gitu mah aku pengen ini ya silakan bawa ke rumah. Insya Allah jadi nyata bahasanya kan gitu. Yang dibawa apa? Di situ dibawanya gepuk yang dimasukin ke plastik. Ya gepuk yang kemarin, terus kerupuk. Kalau buahnya apel, anggur, tuh kalau nggak salah ada apa ya? Ada sayur kayak berbulu kayak gini, kayak pisang, daun apa itu, daun singkong dibulung-bulung kayak gitu tak? Oh, buntil. Itu buntil kalau nggak ya. Itu silahkan kalau mau pulang. Ini itu namanya izin minta halal kata beliau gitu ya. Ya makasih gitu ya. Kalau udah gitu ya udah, dia nggak banyak bicara, mau ngajar dulu gitu ya. Dia baca lagi, ternyata di tempat ini lagi masalah yang tadi itu. Penasaran kan, wah benar nih keresek. Dibuka benar, nggak berubah, yakin. Alhamdulillah berarti benar ini soalnya. Di situ berpikir dan merasa malu, merasa malu gitunya. Oh benar, berarti antara pelajaran di alam kita, di alam manusia dan alam jinnya, muslim yang sebenarnya itu pasai banget, tasawuf banget gitu. Dipakailah gitu ajarannya gitu. Makanya kalau ini jangan, harus izin dulu benar gitu, jangan maling gitu, jangan nyuri lah gitu ya. Oh benar, berarti kalau ada izin itu benar, ini dimakan benar, dibawa benar gitu, jadi makanan. Oh pelajaran itu pelajaran antara nyata dan gaib di situ. Jadi hukum istilah di sana kalau misalnya kalau acara A ya A ininya, pelajaran B ya B, kalau gini ya begini gitu. Patuh gitu ya. Karena ada aturannya gitu. Bagi orang-orang di negara jin yang muslim gitu, dia mau ada yang riadoh ya. Di alam manusia itu orang yang muslim suka riadoh, taat ibadah gitu ya. Ada sebuah golongan jin muslim itu istilahnya nyemperin ya, ngeliatin wujudnya gitu ya. Wujudnya teh apa, serem apa gimana gitu, sampai sakit orang muslim itu, bangsa kita itunya. Dia ditarik anak sama kerajaan jin itu, pemerintahan jin itu, dihukum dia. Sebenarnya itu dihukum, ada aturannya gitu ya. Maka jangan berani gitu ya, menampakkan diri dengan wujud aslinya ke manusia yang muslim yang taat ibadah. Yang bikin sakit itu kena hukuman di sana, dendanya gitu ya. Makanya alhamdulillah selama saya banyak perjalanan ketemu dengan orang-orang gaib, di perjalanan di mana saja gitu ya, alhamdulillah belum pernah dia mewujud aslinya, belum pernah gitu ya. Padahal itu kalau kan 1000 warna, 1000 rupa kalau istilahnya kalau dia diwujudkan sebenarnya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya,
istilahnya wajahnya cakep kayak bercahaya gimana seperti kita gini gitu sebenarnya gitu ya. Sebab kan Nina sebab Allah menciptakan itu ya, kalau ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan itu kan keterangannya. Jalan ini takkan jin dan manusia, sebelum manusia jin dulu sebenarnya gitu ya. Ya, disempurnakan gitu ya. Jin yang mana yang taat, yang suka ibadah kan gitu. Sama kan. Jadi setaranya antara tugasnya perintahkan buat ibadah kepada Allah, jin sama manusia, dan manusia itu berarti kita harus saling menjempurnakan gitu. Golongan bangsa jin muslim harus nampak sempurna bagi orang manusia yang muslim. Sama bagi orang muslim, bagi manusia nampak ke orang jin harus sempurna. Apa kalau manusia dengan akhlaknya, dengan apa perilakunya, apa-apanya. Sekarang kan banyak kan yang menyakiti bangsa-bangsa gaib kan banyak. Ini dibantai kan, gunung-gunung dibantai, dipinah-pinahin, bahkan dihukum-hukum orang-orang gaib. Benar nggak boleh itu sebenarnya. Gitu. Kalau yang paling dialihkan ke negara yang lain, kadang-kadang banyak ya orang-orang gaib itu dicelakai oleh bangsa manusia, gitunya. Kenapa? Karena popularitasnya kayak gini, banyak orang-orang pintar kan gitu. Sebenarnya itu nggak boleh buat peraturan mah gitu. Sebab di mana kita kesempurnaan kita itu di mana tuh sebenarnya gitu. Ya, saling menghormati. Justru kan saling menyayangi itu sifat Rahman Rahim itu kan antara manusia terhadap manusia, jin ke manusia ke jin ke gaib ke pawayangan itu saling mencintai saudara semua gitu. Bahkan jin salim juga itu ya. Kalau Aden ada apa-apa ya, nih kuncinya buat Aden. Kecil pusaka ya. Buat apa kayak? Karena kan belum dewasa kan. Belum kalau zaman segini wah ini bangga banget ini buat senjata, buat bala tentara buat kita kan kebanyakan gitu kalau istilah paranormal kan dulu enggak gitu. Buat apa Pak Kiai gitu. Iya kalau ada apa-apa, kalau ada kamu ke Islam mau perang panggil aja. Ini santri Pak Kiai di sini. Yang cowok 4.000, yang cewek 8.000 ini buat Aden semua. Ini bala tentaranya Aden. 8.000 berarti ya. Berarti itu dulu kalau ini. Aduh, gimana berat itu ya. Kan seiringnya zaman dulu emang sering gitu ya kalau ada apa-apa perjalanan sini suka kan sedikitnya alhamdulillah dipercaya ya. Suara ngobati apa gini gitu ya. Oh, ngobati juga. Iya juga. Bahkan masuk ke alam sana juga waktu pernah ya mengobati seseorang perang masuk ke alam lain gitu ya. Sempat dipanggil juga ya. Panggil juga ya. Kami bantu anak Pak Kiai ini gini datang semua laki-laki 4.000 alhamdulillah ya kalah lah gitu. Cuman 4 orang kita punya berat 4.000 alhamdulillah kalah gitu. Sering gitu. Tapi seiringnya waktu dengan kita dewasa ya belajar akidah gini dikaji lagi oh saya malu gitu ya sebenarnya kayaknya semakin banyak bertapakur diri ya dengan rasa kita kok kita ketemu dengan orang yang gaib itu sebenarnya bukan gaib yang sebenarnya gitu ya, itu kan cuman kekuasaan Allah ayat Allah gitu ya. Semua gaib jin di mana juga cuman kekuasaan Allah sama seperti kita. Kok kita manusia beraninya menyuruh dia, merintah dia gitu ya. Kasihan, takut ada tuntutannya nanti dia akhir takutnya gitu ya. Di semenjak segitu saya pernah nyamper lagi ke sana ke alam sana sering silaturahmi. Ya kesimpulannya Pak Kiai saya menyerahkan kunci ini buat Pak Kiai. Kenapa? Bukan orang lain membutuhkan gitu. Enggak tak gini takutnya gini enggak apa-apa gitu ya.
ini aja Pak Kiai, dan mulai sekarang Kiai dan semua santri Kiai itu keluarga saya, saudara saya semua gitu. Ya sampai menangis. Begitu baik benar sekali dan Anda gitu ya. Orang lain sebenarnya menginginkan pusaka ini, menginginkan pengen punya balai tentara gini, susah. Ya, dan malah dikasih lagi. Gitu. Pusakanya itu sebuah cincin gitu. Kan kalau dibilang sekarang MD itu ya, ada 5 dulu tuh. Itu kuncinya itu. Ya, kalau udah diginiin aja, ya, udah kedengar, berarti manggil ke sana. Gitu. Beda sama kunci yang masuk ke alam, beda. Kalau kan dikasih kunci 2 kan, masuk ke alam sana, pulang dari alam sana ke manusia. Ini kunci buat manggil santrinya itu beda lagi gitu. Cincin gitu. Ya. Cincinnya tetap itu atau beda lagi? Apa? Manggil pasuk apa santrinya? Buat cincin aja gitu. Gini aja cincin. Gini. Kedengaran sini manggil gitu. Kontak datang semua dulu gitu. Bahkan dulu mah emang kalau istilahnya kalau udah segini ya banyak bertafakur, kayak banyak dosa gitu ya, suka nyuruh bahkan pernah berangkat malam nggak ada kendaraan gitu, suka pinjem keretanya apa gitu. Sering sebenarnya waktu pinjem kereta siapa? Ya kereta yang kereta kencana itu yang di halaman itu suka sering dipinjam gitu di rumah. Oke, Abu mau pergi ke satu tempat terus minta bantuan pinjam keretanya itu dulu pernah kemana, maksudnya dari mana ke mana? Ya dulu pernah ya, waktu aku asli orang Talaga ya. Orang Talaga Manggung, Majalengka. Dulu kan istri saya di Garut, orang Garut ya. Nah, cuman gak lama cerai ya gitu ya. Kan berhubung gak ada kendaraan, itu kejadian waktu ada keluarga yang meninggal, nenek meninggal ya di Garut. Iya, kejadian itu maghrib ya. Gimana ada kendaraan katanya, ya udahlah secara singkatnya aja gitu. Begitu dia ngebel, gimana ini jenazah mau tungguin aja nanti 5 menit nyampe gitu ya. Oh bagaimana jauh gitu ya, tunggu. Ya udah saya gitu ya, kepepetnya gitu pada saat. Tapi caranya gimana? Caranya ya tadi aja dari cincin dan cuman ya ini aja ditawasulin Pak Kiai perlu kendaraan gitu aja, perlu kendaraan. Ternyata dikirimnya kereta 3 orang santri yang dulu pernah jemput itu, tolong anterin ke kampung saya, pada saat kalau nggak salah ngantar saya itu dingin aja gitu, angin. Tapi berhentinya nggak di depan rumah sih. Kaget ya orang. Kan ini kan rumah terus ada sawah ya, bukit-bukit itu aja di kebun. Udah pesan lagi gusuk ada apa? Cepat banget gitu ya. Banget sampai. Ya udah jangan ngomong gitu. Jadinya gitu. Jadi keluarga di sana sebenarnya udah pada tahu gitu ya. Masuk Jakang banyak yang aneh-aneh konon juga itu. Disangkanya banyak punya mau asal gimana naik mau, enggak itu betul. Memang gitu. Sering pengalaman kayak gitu ya. Bahkan kalau setahun sekali kalau kangen-kangen ke sana silaturahmi gitu ya. Kalau di sana kan ditawarin gitu pakai Den gitu. Mau jalan-jalan enggak? Ya mau lah, pengen tahu alam Pak Kiai di sini gitu ya, seberapa luasnya, silakan. Mau pakai apa kendaraan silakan, mau lihat itu aja pakai bahaya. Kita ke pantai itu yang batu-batu kecil itu yang diinjak itu kayak permata kayak gitu. Permata ada yang itu yang putih, ada yang pokoknya itu macam-macam warna bukan ya? Pasir gitu. Tapi di situ nggak tertarik untuk mengambil, cuman diraba karena tahu takut nggak izin gitu ya. Yang paling lucu itu ya, paling lucu ini bilang kayak gitu ya. Ada mobil nggak? Ada mobil. Anehnya bisa nyetir di situ, bisa nyetir di pantai bawa mobil. Ki Abu yang nyetir? Iya, bisa nyetir. Bacakan kalimat pulang. Napoek gelap lagi ini.
Ternyata di musola katanya. Aduh, yang dipakai setir tadi itu apa sih coba nih? Ranting bambu. Gini-gini aja gitu. Ketawa lagi lucu, aduh. Di musola ya. Iya, bawa rantingnya segini gini. Kayak setir gini-giniin. Senyum. Tapi kalau izin mungkin jadi mobil kali. Ya mungkin, angka barang itu enggak yang lebih. Itu ya Allah Gusti itu. Nah, itu di antaranya pengalaman sampai di situ ya. Tuh yang kata tadi kalau sekarang mah gini ya, Bah. Jadi kalau seperti obrolan saya, kalau semajak sini ke sini, kalau masalah tauhid dua nalar gitu, kalau pengajian secara bukan masjid ya, kan seperti kayak ngariung sambil ngopi gitu ya, seperti sama teman-teman mereka, tapi menjalur ke akidah tauhid gitu. Kadang tanpa disadari itu udah pada ngumpul. Siapa? Santri-santri itu. Baik yang santri yang dari Pak Kiai, bahkan yang dari luar ada gitu. Pada ngedengerin. Kok gini? Jadi kata-katanya itu loh gitu, yang bikin memanggil itu. Jadi pengennya belajar ngaji gitu. Nanti disitulah aku punya panggilan namanya Abu, benar gitu. Oh, jadi nama Abu tuh dari situ? Dari situ, dari orang-orang gaib itu, Abu. Dari orang-orang gaib itu? Iya gitu. Jadi kalau nggak aneh gitu. Makanya teman-teman mah gitu, sediaan kopi sama rokok garam gitu, buat apa gitu. Oh ya biar seru ngobrolnya gitu. Ya gitu, kalau udah ngobrol tanpa disadari nggak tahu siapa yang ngobrol, ya mungkin itu rahmat ya gitu ya. Makanya kita ini jangan maulah gitu ya, kalau udah tabar-tapakur diancikin, dimasukin ku eyang-eyang, ku jimat-jimat, hodam-hodam, kita kesurupan lah kunan ku rahmat Allah gitu. Masukin ke rahmat Allah di mana saja, gimana saja rahmat Allah bisa masuk. Kalau melalui bibir ya, dua lisan kita, rahmat Allah kita bicara apa saja bisa gitu ya. Buat tauhid apa gimana, insya Allah nyampe dunia sampai akhirat, dunia sampai ke alam gaib bisa nyampe gitu. Mungkin itu kebanyakan yang dirasakan saya gitu. Jadi kalau boleh saya tanya, itu di awalnya Abu nggak sadar kalau itu sebenarnya alam gaib waktu dijemput itu? Yang nggak sadar, yang sadar itu kan udah diterangin, dikasih tahu sama Pak Kiai, ini kan alam gaib ini. Dan itu nggak tahu di mana letaknya? Iya, nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu di mana alam mana sebenarnya. Pokoknya alam jin, tapi pesantren muslim, istilahnya jin Islam kalau bahasa kita mah. Jin Islam lah. Iya, gitunya. Tapi sekarang ini di negara apa? Kan biasanya kan gini ya. Jin Islam seumpamanya di Garut ya, negara jin Islam di Ranu seumpamanya ya. Di Kidul anu, ini mah enggak tahu di mana gitu. Sampai sekarang jadi mesti pertanyaan saya di mana gitu ya. Bahkan sempat nanya gini. Pak Kiai, ini negara Pak Kiai ini diletaknya di daerah, kalau gunung mana? Kalau kampung mana? Bahasanya gini, nggak bakalan tahu sampai di mana, dan juga nggak dikasih tahu, itu rahasia, rahasia yang maha kuasa kan gitu. Saya kalau kesana mungkin kadang-kadang suka dia yang kesini ya, kadang-kadang kalau kesana setahun sekali gitu ya, kalau ada izin gitu ya. Kalau misalkan pribadi ya ada permasalahan sebutkan, makanya kalau bertawasul ya, ada guru lahir, ada guru batin gitu ya. Guru batin itu diantaranya ya orang-orang gaib gitu ya, baik jin atau leluhur kita gitu ya. Kalau yang disempurnakan oleh Allah gitu ya, itu namanya guru batin. Kalau saya lagi ada suatu permasalahannya yang tidak dipecahkan ini atau suatu bab penyakit gini. Ya kadang-kadang suka ke situ satu rame sampai menanyakan. Jadi dia ngasih tahu pelajaran tauhidnya dalam banget. Oh inti nama kita harus, jadi yang dipelajari kita ini katanya, yang susah sampai mati belum kita pelajari, bahkan kita gak bisa sampai mati, cuma 3 kata beliau. Pertama kita belajar iman kepada Allah kata beliau, yang kedua kita beriman kepada kanjeng Rasulullah, yang ketiga iman kepada diri sendiri, artinya berarti ngaji diri lah gitu ya. Itu kata beliau itu pelajaran banget ya. Selain 3 itu ada gurunya bisa dipelajari gitu. Oh iya.
Emang benar sih. Di alamnya nyata juga kalau berpikir ke situ emang gitu. Selain 3 itu ada gurunya, mau bisa terbang ada gurunya, ada ilmunya, menghilang ada gurunya, ada ilmunya kan gitu ya. Yang 3 itu mah iman kepada Allah mah sudah sulit kan. Kanjeng Rasulullah sulit. Apalagi kita iman kepada diri kita sendiri. Kaji diri. Itu sulit. Sedangkan kalau udah puncaknya kita mengaji rasa, mengaji kepada diri sendiri, pan kita cekatan kalau kita udah tahu rasa, gitu, bakal merasakan adanya Tuhan, gitu ya. Ini ujian semakin berat, semakin banyak ujian, semakin mau tingkat kadar apa itu level orang ilmu banyak ujian, gitu aja merasakan saya, gitu. Kalau seperti padi, gitu kata dia, apa ya? Seperti padi itu kan gini semakin bobot, semakin tungkul ke bawah ke bumi, sama. Ada yang sekarang banyak ilmu harus banyak malu sama Tuhan, bukan sombong, malu sama Tuhan gitu. Kita ini siapa, punya apa, kita ini di mana, gitu aja kita. Kata beliau, waduh, kita semakin isin, gitu ya. Tapi alhamdulillah di balik itu ada hikmah gitu. Jadi kadang-kadang pulang dari sana itu kita udah ngaji gitu ya. Karena ngaji dalam kitab itu cuma garisnya aja, Quran cuma ayat dan artinya aja. Pengajian ternyata tafsirnya orang-orang batin, orang gaib juga pinter ini gitu ya. Di Muhammad Jina itu berarti ini. Di samping itu orang yang kafir banyak, menghadapi orang itu mah kita berperang terus. Tapi alhamdulillah semenjak sini ya, menghadapi kayak gitu nggak pernah pakai berantem gitu. Kita dengan bahasa aja. Kadang-kadang kita bahasa kita sopan gimana gini, kadang malu. Kalau rahmat Allah udah nyampe ke sini, kita malu gitu. Nggak perlu bahasa, udah nggak perlu. Nggak seperti dulu. Nggak ada jampe-jampe lah. Ya enggak gitu. Cuma ngobrol aja gini. Banyak yang kejadian gitu dan banyak. Waktu anak saya mau melahirkan susah itu ya. Di situ anak itu susah melahirkannya. Bingung. Sekarang dulu kan nggak punya apa itu, sekarang BPJS apa ya? Nggak ada aku ini. Ini nggak ada, nggak punya apa uang. Dibawa ke dokter klinik pribadi kan, mahal kan ya. Gitu ya. Nanya ke kasir berapa kalau sini lahiran ya. Sedia aja lah 6 juta mah gitu. Buset, 6 juta uang dari mana gitu ya. Saya ingat punya uang berapa 200.000. Ya udah tangin aja lah gitu ya. Pokoknya yang penting istri saya selamat, udah 3 hari ini nggak keluar. Bukan penting mas selamat, nyelamat istri, nyelamatin nyawanya gitu. Uang saya cari gitu ya. Jam 12 lahir tuh, hari Minggu. Aduh, sedangkan di klinik kan nggak boleh menginap. Ini tutup jam 4 harus pulang gitu ya. Uang dari mana 6 juta? Nah, gitu ya. Aduh, ingat selawat. Itu selawat itu katanya gitu. Itu saya masih ingat pas sudah duhur selawat. Ternyata begitu bangun kok di tempat dia senyum gitu ya. Saya Pak Kiai dan Ampura gitu ya. Saya minta maaf Den gitu ya. Ada yang ditarik ke sini nanya. Pak Kiai tahu ada yang lagi susah gitu ya. Oh enggak gitu ya. Enggak gimana Pak Kiai itu tahu gitu ya. Saya salawat itu yang bikin aku tahu gitu ya. Pasti ada yang lagi ini gitu ya. Ya, saya tahu gini gitu. Emang perlu berapa? Ya kalau di saya sih 6 juta lebih lah gitu. Ya udah ini aja bawa uang. Kalau ingat saya dikasih uang 7 juta. Ini asli, anak ini asli ridho ilahi ta'ala. Ya makasih. Ingat terakhir saya cium tangan dia. Cium tangan. Masih. Bismillah. Dibacakan Assalamualaikum. Dibacain lagi. Ternyata lagi Allah. Aduh masalah kecil ya. Uang di sini. Alhamdulillah ya Allah.
Di saya di situ merasa terharu, sujud di sana. Ya Allah Gusti. Jadi pertolongan itu yakin gitu ya, ada di mana ketika dia di mana aja gitu ya. Berkatnya tidak salawat lah kalau bagi saya mah gitu. Dihitung 7 juta benar. Sampai rumah ini Cipanon itu tuh air mata itu keluar terus itu melihat kejadian tadi. Ngebayangin kalau hukum akal ini, kalau kita awam bener gitu ya. Kalau biasa-biasa awam bener gitu, uang segitu gimana ya Allah. Mana sama mertua lagi pada komplain-komplainnya dulu karena kita pengangguran. Dulu ya. Ya Allah Gusti ya. Oh di situ terakhir ya? Ya terakhir. Terakhir Abah ketemu sama Pak Kiai. Iya gitu ya. Ada rutin lagi nggak untuk? Tak ada dari Setelah itu rutin lagi untuk ketemu gitu. Dari situ aku enggak difokuskan ke situ karena di situ saya itu keburu ada tugas buat riado ya, buat puasa selama 100 hari ya. 100 hari itu saya puasa lagi itu. Ada tugas buat riado selama 100 hari itu. Bahkan mutih dulu itu ya. Jadi kalau lagi riado itu harus fokus, enggak yang ini ke sini gitu ya. Ya emang banyak sih hadiah dari setiap riado, saya banyak hadiah gitu. Sampai kalau diceritain aduh banyak kejadian aneh itu. Semakin kita banyak pelajaran, semakin mengaji ke sini, tapi tantangannya itu orang-orang gaib terus. Pernah di saya ya, nih di kampung saya di Tagamangu ada sebuah gunung batu besarnya 9 hektar batu itu. Di dalamnya itu kalau negara itu Kaputren itu tempatnya komplek gitulah. So, ini yang ngejaganya juga ini di situ silumannya itu kafir semua. Suka dipanggil sama dukun-dukun santet semua gitu ya. Ada satu cewek ya namanya Nyimas Ayu Pandanwangi ini. Itu wujudnya itu rambutnya merah, sepatu merah, bot merah gitu. Cantik banget itu. Itu siluman paling jahat di situ. Suka dipakai sama dukun dikasih tahu gitu ya. Tapi dia itu suka sama saya itu ya. Jatuh cinta aja ceritanya. Sama Abu. Iya, jatuh cinta kemana udah gitu ya. Tapi dia itu jahat banget gitu ya. Suka nyakiti ya gitu. Nyakitinnya gimana? Ya kayak gitu, seperti masuk ke orang gitu ya. Bikin enggak melihat gitu. Kadang-kadang bikin pingsan orang gitu. Setelah mendalam gini, kenal gitu. Gini. Kamu suka sama saya, tapi kelakuan kamu jahat. Saya orang jahat gitu. Semua orang baik-baik gini. Pertama dia itu masuk Muslim itu, kamu mau suka sama saya? Iya suka banget. Mau nggak masuk Islam dulu? Katanya. Pertamanya dia nggak mau, malah berontak, malah menyakitin. Pernah adik saya yang ketiga ya, cewek yang pernah disakiti itu. Ya udah kamu saya hukum. Ya saya panggil itu pernah pasukan Jin Salim ya, yang tadi itu siapa Kiai ya. Oke. Salim. Bawa itu Jin Salim ya. Iya. Ini gini, tolong diislamkan di sana gitu. Ya. Ceritanya udah Islam, udah benar ngaji gitu ya. Datang lagi gitu ya. Benar udah Islam, benar. Masih cinta sama saya? Enggak. Masa enggak, jadi malu gitu ya. Kan udah sana malu. Malu gitu ya. Dia itu kan wujud aslinya itu kan orang Ipri kan. Ipri itu ya, kalau Ipri itu jin kafir ya. Kalau udah masuk Islam itu berubah wujud, nggak kembali lagi ke ular.
kayak manusia ya selamanya gitu. Kayak orang-orang muslim yang lain gitu ya. Diganti, bukan pakai tak iprit namanya. Kalau ipri itu jin kafir, cewek yang kafir. Kalau ipritun, nah itu dalam Al-Quran jin muslim, cewek yang muslimah gitu. Baik sobat Malam Mencekam sekalian, Kang Abu Asmar ini banyak sekali cerita-cerita sepanjang di perjalanan hidupnya. Nanti kita akan sambung lagi dengan cerita dari Kang Abu Asmar. Apa yang disampaikan oleh Kang Abu Asmar semoga menjadi pengetahuan dan bisa kita ambil hikmah yang positifnya. Bukan begitu ya Ki ya? Iya, insyaallah. Sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk komen di bawah mengenai cerita yang disampaikan oleh Abu Asmar. Oke, terima kasih Sobat Malam Mencekam sekalian. Tentunya tetap jaga kesehatan. Saya tim Malam Mencekam beserta Kang Abu Asmar. Kita akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.